Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Friendly dengan NIM 194411028, jurusan akuntansi dengan program studi Bank Konvensional Terapang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi clearing. Di akuntansi clearing ini kita akan mengetahui pengertian clearing, peserta clearing, warkat atau nota clearing, warkat atau nota yang bukan clearing, jenis-jenis clearing, mekanisme clearing, prosedur akuntansi clearing. Pengertian clearing. Clearing adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Lalu lintas pembayaran giral adalah suatu proses kegiatan bayar membayar dengan wakat atau nota clearing yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan di antara bank-bank, baik atas beban maupun keuntungan nasabah yang bersangkutan. Giral adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Peserta clearing dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung itu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan BI atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara dengan BI. Contohnya, bank retail dan bank devisa. Untuk peserta tidak langsung, yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank-bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Contohnya BPR. Warkat atau nota clearing adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral, yaitu surat berharga atau surat dagang seperti cek, billet giro, wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, bukti-bukti penerimaan transfer dari bank-bank, nota kredit, dan surat-surat lainnya yang disetujui oleh penyelenggara atau BI. Syarat-syarat warkat yang dapat dikelirkan: yang pertama, bervaluta rupiah, bernilai nominal penuh, telah jatuh tempo pada saat dikeliringkan, dan telah dibubuhi cap clearing. Jenis-jenis warkat clearing. Warkat debit keluar yaitu warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Contohnya, Audrey, nasabah Bank Permata Semarang, menerima pembayaran dari Ino, nasabah Bank Niaga Semarang, berupa cek. Cek tersebut disetorkan oleh Audrey ke Bank Permata, maka cek tersebut dapat dikatakan sebagai warkat debit keluar. Yang selanjutnya, warkat debit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui BI atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabahnya sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Contoh, bila Bank Permata Semarang menerima cek dari Bank Niaga Semarang atas cek yang telah ditarik Andi nasabah sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat debit masuk bagi Bank Permata. Warkat kredit keluar yaitu warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada pihak bank lain. Bank yang menyerahkan warkat tersebut akan mengkreditkan rekening giro BI dan mendebet giro nasabah. Warkat kredit masuk yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Bank yang menerima warkat tersebut akan mendebit rekening giro BI dan mengkreditkan giro nasabah. Warkat yang bukan clearing. Warkat-warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat clearing, penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit. Penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabangnya yang lain. Penyetoran-penyetoran lain yang ditetapkan BI berdasarkan kebutuhan. Di sini bisa kita lihat ada tolakan clearing. Tolakan clearing ini merupakan ketidaksediaan bank tertagih untuk membayar tagihan masuk oleh karena sebab-sebab tertentu, yaitu yang pertama, saldo tidak cukup, rekening telah ditutup, biaya materai belum dipenuhi, tanda tangan tidak cocok dengan spesimen. Yang kelima, coretan tidak ditandatangani penarik, warkat diblokir, jumlah angka dan huruf tidak sama,
resi buku cek atau BG belum dikembalikan, tanggal efektif biliet giro belum aktif, tanda tangan meragukan. Jenis-jenis clearing. Yang pertama clearing umum, sarana perhitungan warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh BI. Dan selanjutnya adalah clearing lokal, adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing. Clearing antar cabang adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Selanjutnya di sini ada mekanisme clearing. Yang pertama proses pembinaan dana atau secara manual. Dimulai dari penarikan cek atau si pembayar menyerahkan cek ke penerima cek. Penerima cek menyetorkan cek untuk dikeliringkan kepada bank penarik. Bank penarik menyetorkan warkat keluar clearing debit keluar ke Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan warkat debit masuk ke bank tertarik. Kemudian bank tertarik mendebit rekening penarikan cek ke pembayar. Di sini juga bank tertarik bisa melanjutkan otorisasi pendebitan ke Bank Indonesia dan melakukan pengkreditan si bank penarik. Selanjutnya, clearing secara elektronik melalui Automated Clearing House atau ACH. Dimulai dari penarik cek, menyerahkan cek ke penerima cek, kemudian penerima cek menyetorkan cek untuk dikeliringkan kepada bank penarik. Di sini bank penarik melakukan online clearing ke ACH, setelah ke bank tertarik juga. Nah, bank tertarik juga ini mendebit rekening penarikan cek ke penarik cek. Di sini juga Bank Indonesia memantau kegiatan clearing Automatic Clearing House. Di sini ada ilustrasi clearing. Tuan Sigit, nasabah giro pada Bank Omega, cabang Jakarta membeli barang dari Nyonya Dita. Nasabah giro Bank ABC cabang Jakarta seharga 30 juta rupiah. Tuan Sigit membayar dengan menerbitkan cek Bank Omega. Ilustrasi kegiatan clearing dapat dijabarkan sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini ada proses clearingnya. Yang pertama itu dalam suatu transaksi antara Tuan Sigit dan Nyonya Dita Setio, Tuan Sigit menerbitkan cek diserahkan ke Nyonya Dita. Yang nomor 2, Nyonya Dita merupakan nasabah Bank ABC cabang Jakarta, menyerahkan cek kepada Bank ABC untuk dikeliringkan. Yang ketiga, Bank ABC cabang Jakarta menyerahkan warkat tersebut kepada Bank Omega cabang Jakarta. Penyerahan ini dilakukan petugas bank yang mewakili bank tersebut melalui lembaga clearing yakni Bank Indonesia. Yang keempat, Bank Omega cabang Jakarta melalui petugas clearing membawa pulang warkat dan menerima keabsahan serta saldo nasabah. Bila segalanya benar dan saldo nasabah mencukupi, maka rekening Tuan Sigit pada Bank Omega cabang Jakarta akan didebit sebesar nilai yang tertera pada cek atau biliet giro yang ditariknya. Dengan demikian, saldo Tuan Sigit akan berkurang. Yang kelima, bila tidak ada tolakan Bank Omega cabang Jakarta akan mengkreditkan giro Bank ABC cabang Jakarta di Bank Indonesia. Yang keenam, Bank ABC Jakarta memberitahu hasil clearingnya pada Nyonya Dita sekaligus mengkredit rekening Nyonya Dita. Selanjutnya, untuk pertemuan clearing. Clearing yang dilaksanakan tidak melalui Automated Clearing House. Pertemuan clearing biasanya dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama kali bertemu, bank-bank yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling menyerahkan warkat. Pada pertemuan kedua, bank peserta clearing akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan. Waktu pertemuan clearing biasanya diatur sebagai berikut. Untuk Senin sampai Jumat, clearing pertama pukul setengah 11 pagi sampai setengah 3 siang. Clearing kedua pukul 1 siang sampai pukul 2 siang. Untuk hari Sabtu, clearing pertama pukul 10 pagi sampai 11 pagi. Untuk clearing 2, pukul 12 siang sampai jam 1 siang. Di sini bisa kita lihat prosedur akuntansi clearing, baik dari masuk keluar sama prosesnya, prosedurnya, nota warkat debit dari nasabah, ke buku harian, kemudian ke daftar clearing harian, kemudian ke rekapitulasi pengeluaran, dan kemudian ke neraca clearing.
Selanjutnya ada akuntansi transaksi clearing. Kembali ke ilustrasi clearing tadi, pada saat Bank ABC menerima warkat giro dari Bank Omega, kedua bank akan mencatat transaksi clearing sebagai berikut. Pembukuan transaksi clearing ini dapat ditampung pada rekening sementara clearing atau langsung ke rekening giro pada BI. Pada Bank ABC cabang Jakarta, pada saat terima warkat dari Tuan Sigit untuk disetorkan ke rekening giro Nyonya Dita, jurnalnya seperti berikut. Di debit ada clearing sebesar 30 juta rupiah, di kredit ada giro rekening Nyonya Dita sebesar 30 juta rupiah. Setelah diketahui hasilnya baik, maka pada waktu clearing kedua, rekening clearing akan dinihilkan. Jurnalnya di debit BI giro sebesar 30 juta rupiah, kemudian di kredit clearing sebesar 30 juta rupiah. Pada Bank Omega cabang Jakarta, pada saat menerima warkat nasabahnya sendiri, warkat Tuan Sigit akan membebankan Tuan Sigit dengan jurnal sebagai berikut. Di debit ada giro rekening Tuan Sigit sebesar 30 juta rupiah, di kredit ada BI giro sebesar 30 juta rupiah. Bank Omega dapat langsung mengkredit rekening giro pada BI karena cek tersebut adalah cek dari nasabahnya sendiri. Apabila Tias, seorang nasabah Bank Omega cabang Jakarta, menyerahkan sebuah warkat giro senilai 50 juta rupiah kepada bank untuk diserahkan kepada Grace, salah satu nasabah Bank Lipo cabang Jakarta, oleh kedua bank akan dibukukan sebagai berikut. Pada Bank Omega cabang Jakarta, pada saat menerima amanat dan warkat dari Tias, dicatatnya di debit giro rekening Tias sebesar 50 juta rupiah, di kredit BI giro sebesar 50 juta rupiah. Pada Bank Lipo cabang Jakarta, pada saat menerima warkat setoran untuk menambah rekening Grace, jurnalnya di debit BI giro sebesar 50 juta rupiah, di kredit giro rekening Grace sebesar 50 juta rupiah. Di sini ada neraca clearing. Pada akhir clearing akan dibuatkan neraca clearing sebagai laporan akhir transaksi clearing. Bisa kita lihat di sini PT Bank Omega, di sebelah kiri terjadi kalah clearing sebesar 80 juta rupiah dengan balance-nya 80 juta rupiah. Di sebelah kanan ada warkat debit masuk sebesar 30 juta rupiah dan warkat kredit keluar sebesar 50 juta rupiah dengan balance-nya 80 juta rupiah. Apabila dalam pembukaan transaksi clearing, Bank Omega selalu mempergunakan rekening sementara clearing dan pendebitan atau pengkreditan rekening giro pada BI dilaksanakan pada akhir hari clearing. Untuk mengetahui apakah bank menang atau kalah clearing, maka kekalahan clearing di atas akan dibukukan sebagai berikut. Di debit, clearing sebesar 80 juta rupiah, di kredit, BI giro sebesar 80 juta rupiah. Dilihat dari sudut BI, tidak akan terdapat selisih pendebitan maupun pengkreditan rekening giro masing-masing bank peserta clearing. Bisa kita lihat di sini neraca clearing, di sebelah kiri nama bank yang kalah clearing, yaitu Bank Omega sebesar 80 juta rupiah. Di sebelah kanan nama bank yang menang clearing, yaitu Bank ABC 30 juta rupiah dan Bank Lipo 50 juta rupiah. Jumlah debitnya 80 juta rupiah dan jumlah kreditnya 80 juta rupiah. Selanjutnya, untuk mencatat transaksi hasil clearing di atas oleh BI akan dibukukan sebagai berikut. Di debit Bank Omega 80 juta rupiah, di kredit Bank ABC 30 juta, dan Bank Lipo 50 juta rupiah. Melalui kalah atau menang clearing ini, oleh BI akan dipantau saldo minimum dari reserve requirement atau RR. Bila suatu bank RR-nya lebih rendah daripada apa yang seharusnya dipelihara, maka kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh BI. Selanjutnya, menang dan kalah clearing. Menang clearing bila warkat debit keluar plus warkat kredit masuk lebih besar dari warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Kalau sebaliknya, kalau kalah clearing, warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih kecil dari warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Bisa kita lihat di sini di kredit
bagian sebelah kiri, debit penyerahan cek atau bilet giro bank lain, di kredit penerimaan nota kredit dari bank lain. Di sebelah kanan debit, untuk debitnya penerima cek atau bilet giro bank sendiri dan kredit penyerahan nota kredit kepada bank lain. Ilustrasi bisa kita lihat menang clearing itu tadi ada 1, 2, 3, dan 4. Apabila 1 ditambah 2 lebih besar dibanding 3 ditambah 4, maka yang terjadi adalah menang clearing. Apabila 1 ditambah 2 lebih kecil dari 3 ditambah 4, akan terjadi kalah clearing. Atau jika jumlah debit lebih besar dari kredit, maka terjadi kalah clearing. Sebaliknya, jika debit lebih besar dari kredit, maka terjadi menang clearing. Misalkan, pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Mega menyerahkan cek atau bilet giro ke bank lain sebesar 250 juta rupiah. Menerima cek atau bilet giro bank sendiri dari bank lain sebesar 300 juta rupiah, menyerahkan cek untuk bank lain sebesar 100 juta rupiah dan menerima juga dari bank lain sebesar 50 juta rupiah. Maka neraca clearing pada tanggal 1 Mei 2007 di sebelah kiri sisi kredit, debitnya 250 juta dan kreditnya 50 juta. Di sebelah kanan debit dengan debitnya 300 juta dan kreditnya 100 juta. Total kreditnya sebesar 300 juta dan di total debit sebesar 400 juta. Pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Mega mengalami kalah clearing sebesar 100 juta rupiah. Akuntansi clearing otomatis. Yang dimaksud dengan clearing otomatis adalah terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu. Selain itu, pemrosesan elektronik juga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer. Media ini merupakan media utama untuk transaksi clearing dengan otomatis atau lazim dikenal dengan Automatic Clearing House atau ACH. Dalam pemrosesan data secara elektronik ini, mesin akan membaca Magnetic Ink Character Recognition atau MICR pada setiap lembar cek nasabah. Keuntungan clearing otomatis bisa kita lihat karakteristik biayanya rendah dapat menjadi sangat rendah. Notifikasinya tidak ada, konfirmasinya tidak perlu, pelaksanaannya pemindahan dana dari hari berikutnya, jenis transaksinya merupakan batch, nilai ekonomisnya biaya tetap tinggi tetapi tidak ada masalah dengan volume yang tinggi, dan keamanannya dipentingkan. Bisa kita lihat di sini ada skema transaksi clearing otomatis lokal, dan selanjutnya ada clearing otomatis antar daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan secara otomatisasi melalui ACH, Automatic Clearing House, bank penarik tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta clearing yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling mengclearingkan warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang online dengan ACH. Warkat secara fisik akan dikirim langsung ke Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan clearing ACH. Bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan clearing keluar atas warkat debit keluarnya. Bank penarik bersikap mempercepat atau accelerate penarikan dana dari warkat clearing karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pengendapan dana clearing tersebut. Bank penarik tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik walau sehari. Bank tertarik akan bersifat pasif, tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan clearing. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.